Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mempersiapkan diri, silakan sambil nunggu kawan-kawan ya, 5 menit lagi kita tunggu ya, biar agak kelihatan Pak. Belum. ya. Kenapa generator terbuka? Saya udah bilang masuk AHA ya. Saya udah izin bukan. Orang sehat naik kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz. Rumah sakit. Jangan ini nakal dong. Ada tisu ya? Bapak mengingat karena uang administrasi dengan uang semesterisasi naik terus, uang paternisasi terus bertambah, maka uang transfernisasi harus kasih naik. Begitu Bapak bunyinya. Paternisasi itu apa nanti? Mengingat karena uang administrasi dengan uang semesterisasi naik terus, uang pacar cepat kok. Ibu nang ingkang. Nggih, pados itu nggih. Bapak Ali. Silakan dimulai aja. Bisa kasih di sini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Pak. Mohon maaf Pak, di tempat kami di sini kurang bagus jaringan Pak, kadang muncul kadang tidak. Ya Pak. Sampai sekarang.
Sudah bisa saya mulai, Pak? Silakan Pak Muklis. Bisa. Silakan dimulai. Bisa dilebarkan lagi layar itu. Bisa, Pak, bisa. Kelihatan, Pak? Halo, kelihatan, Pak? Klik paling kanan bawah, coba deh. Paling kanan bawah tuh yang slideshow-nya diklik. Ya, ini saya kelihatan, Pak. Kalau mungkin lebih besar lagi, di klik kanan paling bawah itu, di samping presentase sebelah kanan bawah. Sudah, Pak. Sudah tampil slideshow di layar notebook saya, Pak. Oh, gitu, di layar saya belum. Yaudah, oke. Sip. Ya, sudah tadi, Pak. Ya. Ya, ini dia, Pak. Share-nya ganti, Pak. Share-nya ganti yang slideshow. Paling bawah ada presentase, angka presentase sebelah kirinya itu. Diklik ya, itu supaya Ya, sudah, Pak. Saya sudah klik, Pak. Di tampilan notebook saya sudah tampilan slideshow, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah kelihatan, Pak? Oke, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bisa kasih dekat mic-nya itu mungkin supaya lebih keras suaranya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kami dari kelompok 9, Pak. Perwakilan dari kelompok 9 akan menampilkan beberapa materi yang ditugaskan kepada kami dengan judul nilai-nilai tauhid sebagai landasan pendidikan Islam. Di sini dicoba membuat, Pak, mungkin kurang bagus, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin bisa menampilkan apa yang menjadi tanggung jawab kami, Pak. Di elaborasi ada beberapa yang kami buat, elaborasi 1, 2, dan 3. Kemudian di ayat juga ada beberapa ayat yang kami masukkan yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian di bagian berikutnya beberapa hadis. Apa nih malam ini? Pak Muklis suaranya tidak ada. Malah keluar. Ini sinyal. ya. Sinyalnya mungkin, Pak.
Kita tunggu saja. Mungkin anggota yang lain bisa. Biar saya yang share screen. Iya, jenengan aja Pak yang dari Pak Muklis mungkin jaringannya. Saya juga jelek jaringannya, sini keluar masuk sinyal Pak. Iya. Lagi di pelosok. Silakan itu dibantu Pak Naji, itu mungkin sinyalnya lebih milenial gitu. Sebagai salah satu ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Di hadis ada beberapa hadis yang kami masukkan, seperti hadis dari Bukhari dan Muslim. Tauhid adalah hak Allah yang harus dipenuhi hambanya, di mana beliau bersabda, aku menjawab. Dari Muaz radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Lalu beliau bersabda, wahai Muaz, tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah dia tidak akan mengasap orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Aku berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, tidak perlu kamu sampaikan, nanti mereka akan bersandar. Di hadis yang lain yang berkaitan dengan nilai-nilai tauhid, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, saya tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, demikian pula bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruhnya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang dikerjakannya. Di hadis ketiga yang berkaitan dengan syirik, dari Mahmud bin Labid, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu? Beliau menjawab, ria, beramal agar dipuji manusia. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berfirman pada hari manusia dibalas dengan amalnya, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu ria kepada mereka dengan amalmu di dunia. Lihatlah apakah kamu mendapatkan balasan dari mereka. Di hadis terakhir yang kami kutip, Abu Malik dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka terpeliharalah darah dan hartanya dan hisabnya terhadap urusan batinnya. Semua terserah kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa kutipan ayat dan hadis yang kami sempat kumpulkan, masih banyak kekurangan yang tidak kami masukkan, berhubung di beberapa tempat, termasuk di tempat kami Pak, jaringannya kadang baik, kadang tidak, apalagi listrik selama musim hujan di tempat kami terkadang padam Pak. Di beberapa elaborasi yang ditugaskan kepada kami, elaborasi nilai tauhid dalam pengembangan tujuan pendidikan. Di sini kami masukkan bahwa tauhid menjadi dasar pokok dalam semua hal
bisa berupa ilmu maupun keadaan, karena dalam tauhid hanya ada Allah saja. Penjelasan Al-Ghazali di atas tentang tauhid sangat berkaitan erat dengan ilmu dan keadaan. Ilmu yang diamalkan akan membuahkan hasil meskipun ilmu yang diamalkan tersebut bersifat meragukan. Sedangkan ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang melengkapi segala hal di atas segalanya. Hal ini dikarenakan Allah melingkupi segala sesuatu. Kami juga mengutip, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengenal Allah, tauhid, sebelum kita beribadah dan beramal, karena suatu ibadah itu diterima jika tauhid kita benar dan tidak bercampur dengan kesyirikan, menyekutukan dalam peribadatan. Maka tegaknya ibadah dan amal kita harus didasari terlebih dahulu dengan pernyataan tauhid sebagaimana dalam ayat di bawah ini yang artinya, ketahuilah ya Muhammad, sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan mohonlah ampun bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Quran surah Muhammad ayat 19. Di sini juga ada elaborasi tauhid dalam pengembangan materi dan kurikulum. Yang pertama yang kami kutip, bahwa tauhid meliputi bukan saja pengakuan pada keesaan Tuhan, kesatuan ketuhanan, tapi juga pengakuan kesatuan penciptaan alam dan kesatuan manusia. Dengan kata lain, tauhid dapat derivasi tiga aspek utama, yaitu aspek teologis, ketuhanan, kosmologis, kealaman, dan antropososiologis, kemanusiaan. Kedua, merumuskan bahwa terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan keberadaan hakikah manusia dan dimensi ketergantungannya pada aspek teologis, kosmologis, dan antropososiologis. Dengan begitu, dalam perspektif pandangan dunia tauhid, kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan pada pengembangan nilai-nilai ilahiyah, teologis, alamiah, kosmologis, dan insaniah, antropososiologis. Dari kemestian ini, bangunan pendidikan Islam dilandasi dan sekaligus hendak mengarahkan anak didik pada tiga pola hubungan fungsional, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, aspek teologis, hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minan nas, aspek antropososiologis, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya, hablum minal alam, aspek kosmologis. Selanjutnya, elaborasi nilai tauhid terhadap guru dan murid. Kurikulum di sekolah ini ada pendidikan di mana rata-rata pendidikan di sekolah mereka menekankan pendidikan asrama dengan pendidikan berbasis tauhid yang diatur dalam penilaian. Contohnya seperti yang kami contohkan di SMP Ar-Rahman Putri Boarding School Malang. Penilaian kurikulum di salah satu sekolah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem adab, yaitu setiap guru diberi kewenangan dan hak untuk menilai peserta didik secara apa adanya, sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor pendukung dalam manajemen kurikulum berbasis tauhid di SMP Ar-Rahman yang kami contohkan berasal dari dalam dan luar sekolah. Faktor pendukung berasal dari dalam antara lain dukungan penuh dari yayasan, lingkungan sekolah yang kondusif, melakukan pengolahan berbasis tauhid, dan adanya kerjasama yang baik dari seluruh sumber daya manusia. Elaborasi antara nilai tauhid terhadap guru dan murid menurut hemat kami bisa diterapkan apabila semua komponen yang ada di sekolah menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, yang mana kurikulum tersebut
yang ingin kita terapkan jika dia berbasis pesantren atau berbasis agama. Tenaga pendidik di sekolah tersebut, khususnya bagi guru, diharapkan mampu mengembangkan kegiatan belajar mengajar serta merealisasikan konsep pendidikan berbasis tauhid sehingga dapat menjadi visi tauhid secara utuh. Jadi diharapkan bagi guru-guru di sekolah tidak hanya mengajar tetapi menerapkan praktek-praktek tauhid dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif untuk melakukan pengolahan berbasis tauhid dan adanya kerjasama yang baik dari seluruh sumber daya manusia yang ada merupakan faktor yang sangat penting agar sekolah tersebut dapat menerapkan nilai-nilai tauhid di sekolah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak aku tadi emak ya. Bapak aku tadi emak.
Mungkin ada dari teman-teman dari kelompok 9 yang ingin menambahkan. Bapak Ibu. Udah kan kopius koplah. Iki aku. Aduh, mundur ya. Ya aku bapak betul iki Depok. Depok Pak. Halo ya. Pak teman-teman pasar ya Pak. Pak. Wah. Iku ada. Iya, Ben. Pak Anas, silahkan ambil alih Pak. Mungkin dari kelompok berikutnya. Oh. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan kelompok 10. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozidin dari kelompok 10. Kuliah kelas B program PJJ Pendidikan Agama Islam Universitas Cyber Islam Sanurjadi Cirebon. Akan menyampaikan tugas yang berjudul Tauhid dalam Pendidikan Islam. Pendidikan Islam berdasarkan dari Al-Quran dan dari hadis. Merujuk keterangan Al-Quran, kepercayaan pada Tuhan merupakan sesuatu yang intrinsik, naluriah atau fitrah manusia yang dibawa sejak kejadiannya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus saat pertama. Mohon maaf barangkali sering mati. Ya Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya.
tiada perubahan pada fitrah Allah, itu agama yang lurus. Bagi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat menginformasikan bahwa manusia pernah melakukan perjanjian primordial dengan Tuhan sewaktu masih berupa janin dalam kandungan. Ketika Tuhan mengeluarkan anak turun Adam dari mereka, Allah menginstruksikan dan berfirman mereka, saya berfirman, Rasubiru bikum Odu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jiwa itu menjawab, benar engkau Tuhan kami. Aku menyaksikan. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Selanjutnya dalil dari hadis. Di antara dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan inti dakwah mereka adalah al-anbiya ikhwatun min alat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi berasal dari satu ayah. Mereka berbeda-beda, namun agama mereka satu. Tauhid bukan sekedar pernyataan dan kepercayaan akan ada keesaan Tuhan. Tauhid adalah keterlibatan, suatu prinsip tindakan yang memberi inspirasi kepada seluruh kehidupan manusia. Dengan begitu, tauhid tidak cukup percaya kepada keesaan Tuhan saja, tapi harus disertai dengan pembuktian kepercayaan itu dengan berjuang di jalan Allah, jihad dalam segala segi kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya, moral, sains, kesenian, dan dalam peradaban secara luas. Dengan paparan di atas, maka tauhid meliputi bukan saja pengakuan pada keesaan Tuhan, kesatuan ketuhanan, tetapi juga pengakuan kesatuan penciptaan alam dan kesatuan kemanusiaan. Dengan kata lain, dari tauhid dapat diderivasi tiga aspek. Pertama yaitu aspek teologis ataupun ketuhanan, aspek kosmologis, kealaman, dan antropososiologis, yakni kemanusiaan. Nilai-nilai tauhid sebagai landasan tujuan pendidikan Islam. Tauhid dasar pengembangan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam dalam rangka tauhid ini harus melahirkan dua kemestian strategis sekaligus. Pertama, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan pengertian tentang Halo, bisa dilanjut? Halo, bisa dilanjut? Iya. Enggak ada suaranya Pak Najib. Halo. Ya. Ya. Silakan Pak lanjut.
Tauhid dasar pengembangan tujuan. Pendidikan Islam dalam kerangka tauhid ini harus melahirkan dua yang strategis sekaligus. Pertama, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan pengertian tentang asal-usul tujuan hidup manusia dan menjaga keharmonisan untuk mencapai kehidupan yang abadi dalam hubungan dengan Allah ataupun aspek teologis. Kedua, mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret, yaitu kehidupan manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungan sosialnya, yakni aspek kosmologis dan antropososiologis. Pada dimensi ini, anak didik diharapkan mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia konkretnya dengan seperangkat kemampuan yang dimiliki, pengetahuan, keterampilan, moral, dan kepribadian yang mantap. Selanjutnya, tauhid dasar pengembangan materi dan kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip peraturan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya, baik mengenai tujuan, kandungan, metode mengajar, dan lain-lain. Kedua, prinsip menyeluruh universal. Pada tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Tiga, prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Empat, prinsip berkaitan antara bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan anak didik. Lima, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara anak didik, baik dari segi minat maupun bakatnya. 6. Prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 7. Prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Kemudian manusia tauhid. Pertama, memiliki komitmen utuh pada Tuhannya. Kedua, menolak pedoman hidup yang bukan datang dari Allah. Ketiga, bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas hidupnya, tradisi dan paham hidupnya. Keempat, tujuan hidupnya jelas. Ibadahnya, kerja kerasnya, hidup dan matinya hanyalah untuk Allah. Hubungan manusia dengan sesama. Walidi, ya lah, Walidi kembali memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari pemaparan Bapak selanjutnya hubungan tauhid manusia di Islam. Kita akan ada dalam masyarakat tauhid suasana kisruh, kekacauan, diskardoni, fitnah, saling berkelahi, perasaan, penyelewengan, cerita dan tidak berhal. Singkatnya, masyarakat tauhid akan terhindar dari disintegrasi dan keretakan sosial. Sebab setiap individu dalam masyarakat yang terdiri dari individu tauhid menyadari bahwa setiap kejahatan dan perbuatan buruk akan mendatangkan malapetaka, bukan saja bagi dirinya, tetapi pada rusaknya sistem sosial. Pendidikan Islam berkepentingan mengarahkan melalui proses pendidikan agar memiliki kesadaran kemanusiaan sejati. Kesadaran yang akan membawanya memiliki apresiasi yang tinggi terhadap nilai hidup manusia. Pada titik ini, perlu serius mengembangkan pendidikan yang dewasa kemanusiaan. Selanjutnya, guru dan murid tersebut amat berhubungan
Pendidikan Islam berkepentingan mengarahkan anak didik, terutama guru, melalui proses pembelajaran agar memiliki kesadaran kemanusiaan sejati. Kesadaran yang akan membawanya untuk apresiasi yang tinggi terhadap nilai manusia. Menurutnya, proses pembelajaran menuntut guru sebagai manusia kafir meningkatkan kualitas diri untuk mencapai tujuan. Lanjut, hubungan manusia dan alam. Tadi sudah dijelaskan Pak Azril. Hubungan manusia dan alam, Islam mengajarkan bahwa alam diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Dia laksana ladang bagi manusia, tempat menyemai benih dan menuai hasil. Pengembangan media dan sumber belajar. Konsep berkurung tasbih dalam Al-Quran mengandung beberapa pernyataan penting. Yang pertama, manusia adalah puncak ciptaan Allah. Karena itu, seluruh alam berada dalam martabat yang rendah dari mitologisasi dan menganggap alam lebih tinggi dan alat ini dipersiapkan Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Yang ketiga, manusia harus menjadikan alam sebagai objek kajian sehingga melakukan berbagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan membuat alam ini lebih rendah daripada manusia, maka akan menjadi objek yang terbuka bagi semua manusia. Oleh sebab itu, perbuatan yang melawan martabat manusia yang paling mutlak jika manusia menempatkan alam atau jalan alam lebih tinggi dari dirinya sendiri. Mengangkatkan alam atau jalan alam ke tingkat yang lebih tinggi adalah perbuatan syirik yang jelas bertentangan dengan paham Allah. Selanjutnya, implikasi. Islam menuntut manusia menyelidiki dan memahami mekanisme dan pelakuan dalam alam. Tidak hanya mekanisme dan pola yang terkandung dalam ilmu kealaman takdir, tetapi juga pola-pola yang terkandung dalam hukum kehidupan dan keadaan manusia. Arti ini merupakan perintah untuk meneliti dan menemukan sebagai ilmu pengetahuan yang terdapat di kitab alam ini. Ayat kaum. Selanjutnya, pengembangan sistem penilaian berdasarkan konsep fitrah. Pendidikan menurut pandangan Islam adalah pendidikan yang diarahkan pada optimalisasi dan berdasarkan secara keseluruhan. Pendidikan bukan semata untuk mengembangkan manusia secara biologis, fisiologis, bukan hanya pengayaan aspek intelektual dalam rangka mengejar tujuan yang hidup demi tercapainya manusia yang baik secara etik dan moral serta kepekaan sisilah, tetapi sementara tidak diimbangi oleh profesionalitas. Sistem penilaian implikasi pada tujuan pendidikan Islam dengan visi dan orientasi di atas. Tujuan pendidikan Islam diharapkan pada pencapaian pertumbuhan kepribadian manusia secara seimbang. Kepribadian seimbang akan tercapai bila terpenuhi komponen itu secara seimbang, seperti motorik dan atau biologis dan mental spiritual. Pengabaian terhadap salah satu aspek apapun menyebabkan metode dan yang bijak dalam sistem sekolah Islam. Penulisan makna dalam kurikulum pendidikan Islam harus merupakan perbedaan tujuan manusia
pengembangan mereka, kurikulum Islam harus diorientasikan pada pengembangan wilayah alami, psikologis, dan misalnya antropososiologis. Dari pemestian ini, bangunan pendidikan Islam dilandasi dan sekaligus tidak mengarahkan kritik pada pola hubungan fungsional, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Terima kasih. Kemudian presentasi kami dari kelompok 10, kami kekurangan dan jangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa yang hari ini ya. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin lebih dulu, Jumat mungkin kemarin udah ada yang duluan. Biasanya teman-teman Sumatera ada juga yang lebih dulu sehari. Insyaallah yang hari ini, Insyaallah hari ini tetap 1 Ramadan, besok tetap 1 Ramadan ya. Oke, kajian ini menarik sekali ya, bahwasannya bagaimana tauhid sebagai landasan pendidikan. Saya berpikir bahwasannya kalau dinya sebagai sebuah landasan pendidikan, jangankan pendidikan agama Islam, bahkan boleh dibilang sistem pendidikan nasional kita saja mengacu kepada sebagai pribadi yang bertakwa kepada Tuhan. Artinya harus kita pahami dan kita pasti yakini ya, bahwasanya tauhid itu adalah satu-satunya landasan yang paling baik ya, sejauh ini, bahkan mungkin selamanya, apalagi yang kita yakini sebagai orang mukmin, bahwasanya tauhid itu tidak boleh dipisahkan dari sistem pendidikan. Karena itu garisannya. Nah, tapi faktanya, saya dari teman-teman apa yang dipaparkan barusan ya, saya melihat sebenarnya saya menginginkan juga ada sifatnya lebih kepada banyak lebih pada praktek gitu ya. Artinya best practice-nya seperti apa di tempat-tempat teman-teman sekalian yang sekolah. Saya berharap begini ya. Kita harus akui bahwasanya porsi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum itu kan minim sekali. Mungkin setiap tahun hanya seminggu tuh 2 jam gitu ya agama. Ataupun kalau saya ada pembiasaan kadang-kadang karena di sekolah-sekolah umum biasanya karena ada benturan dengan agama-agama lain, kadang-kadang ya harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Jadi boleh dibilang sedikit sekali gitu ya porsi untuk menanamkan apa yang kita sebut dengan akidah. Mungkin secara praktek iya, sekolah-sekolah umum itu mempraktekkan apa yang dalam disebut dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Tapi anak-anak karena bahasanya ataupun pendekatan yang tidak dengan bahasa yang agama, kadang-kadang anak-anak jadi tidak begitu familiar gitu loh. Padahal itu sebenarnya sedang diajarkan agama Islam. Nah, saya berpikir begini ya, teman-teman madrasah, guru-guru madrasah, ya, baik itu dari TK sampai katakanlah yang aliyah, saya berharap ke depan mungkin saja dari kelas-kelas PJJ ini ya, karena mencari sebuah formulasi ya, katakan, dan itu kita anggap sebagai kontribusi kita sebagai guru-guru madrasah. Bagaimana kiranya bisa menyumbangkan ide-ide penanaman akidah atau tauhid ini lebih dekat dengan kekinian dalam artian
milenial gitu. Artinya begini, kita nggak bisa pungkiri ya fakta karena derasnya arus informasi dari dunia maya, ya, banyak kekacauan pikiran di benak anak-anak kita, apalagi anak-anak usia yang berkembang seperti usia SMP, SMA terutama gitu, yang ada upaya-upaya semacam penyesatan berpikir. Saya nggak bilang bahwa ini kerjaannya Islam liberal atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya lebih karena memang harusnya kesempatan pendidikan tauhid itu memang di awal-awal pertumbuhan anak-anak. Supaya ketika mereka dewasa, menjelang katakanlah mendekati dewasa awal, itu mereka jadi sudah tidak lagi katakanlah tanda kutip tergoyahkan dengan hal-hal yang kadang-kadang bersifat menjebak mereka, pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka dipaksa untuk berpikir seakan-akan logika itu lebih dikedepankan daripada apa yang kita sebut dengan keimanan. Contoh gini, saya juga mungkin sudah saya sering sampaikan gitu ya. Sekarang enak sekali gitu kan memainkan kata-kata supaya anak-anak katakanlah yang anak-anak SMA itu sudah bisa berpikir menjadi ambigu dengan pemahaman mereka terhadap agama. Sehingga nggak heran ada fenomena sekarang itu ada istilah agnostik. Kemudian mereka meredefinisi ulang agama bagi mereka. Bayangkan anak sekarang nggak kebayang sama kita dulu, kita tuh nggak kebayang tuh. Begitu kita belajar agama, kita benar-benar sam'an wa ta'atan dan benar-benar hakul yakin, ainul yakin terhadap agama kita. Tapi karena derasnya informasi sekarang, anak-anak mudah sekali dapat katakanlah semacam hembusan gangguan berpikir secara agama melalui medsos tadi. Sebenarnya itu kuat sekali gitu ya. Ini mesti guru-guru madrasah juga mesti pahami juga ya. Saya berharap justru jadi guru-guru madrasah itu muncul juga hal-hal yang baik yang berkaitan bagaimana kemudian membuat pendekatan yang lebih katakanlah milenial gitu supaya memperbaiki atau memperkuat teman-teman anak-anak madrasah itu atau guru-guru madrasah itu jadi lebih dekat juga dengan membantu atau memberikan kontribusi terhadap penguatan tauhid. Misalnya yang saya bilang begini, mereka berpikir ada semacam katakanlah mereka mengajukan pertanyaan logika berpikir begini. Kalau seandainya Tuhan itu hebat, kenapa kemudian Tuhan itu harus, atau misalnya tadi, kalau Tuhan itu, kenapa Tuhan masih membutuhkan ibu misalnya, ya, untuk bisa melahirkan? Berarti bukan Tuhan itu tidak hebat. Tuhan masih membutuhkan manusia. Ya. Atau contoh lain misalnya seperti kalimat intun surullah yang surukun. Kenapa kita harus bela Tuhan kalau seandainya Tuhan itu adalah maha kuasa, maha adil, maha hebat, maha sempurna. Kenapa dia harus butuhkan? Kenapa dia harus perintahkan orang kaya untuk memberi makan orang miskin? Banyak sekali yang sengaja ditimbulkan karena kemudian mereka memaksa adik-adik kita, anak-anak kita untuk berpikir menggunakan logika. Yang logika yang kemudian karena nggak mendas dan itu selamanya tidak mereka dapat atau tanamkan ketika mereka usia-usia berkembang. Nah, harapan saya sekali lagi ya guru-guru madrasah ini ikut berkontribusi. Guru agama itu di sekolah umum cuma 2, tidak banyak gitu ya, cuma 2 orang dan hanya 2 jam. Rasanya perlu sumbangan pemikiran dari teman-teman ya, yang guru madrasah yang banyak berkecimpung dengan agama, kemudian mungkin belajar banyak soal pengetahuan agama yang kiranya bisa membantu apa kira-kira kontribusi kita khususnya di zaman milenial ini untuk penguatan tauhid mereka. Oke, saya kira begitu ya. Ada yang mau pendapat lain ya? Silakan ya. Saya mau coba dengar lah. Bagaimana kira-kira soal penanaman tauhid ini di zaman yang sekarang ini. Kalau zaman kita anggap oke lah, anggap lagi itu ya. Tapi yang zaman sekarang ini coba, saya pengen dengar ya. Mungkin dari kelompoknya atau mungkin kelompok lain. Coba silakan. Saya ingin ada yang berpendapat. Silakan.
mungkin ada yang kawan tadi yang presentasi, silakan. Saya sebenarnya ingin yang sifatnya lebih best practice, kira-kira apa konkret. Kalau Anda ditanyakan kepada, kalau di PR kan kepada Anda gitu, gimana kita membantu generasi kita akan datang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya cuma apa tuh, minta keyakinan aja, minta keyakinan bahwa kalau kata tauhid itu cuma istilahnya hamba kepada Tuhannya, Pak ya, menghambakan diri kepada Tuhannya. Setelah langsung kan sudah ada kesaksian loh Pak, bahwa manusia itu sudah beriman sebelum lahir di dunia. Nah, terus kemungkinan tugas guru di sini itu kan cuma ya mengarahkan anak-anak bahwa agar tidak kalah dengan Tuhannya. Soalnya sekarang ini kan yang dikejar anak-anak kan cuma prestasi loh, bukan akhlak atau gimana gitu. Mereka anak-anak itu tidak memikirkan gimana caranya, yang penting dia bisa meraih prestasinya, entah itu mentek dan sebagainya, yang penting tercapai. Itu kan mengecampingkan akhlak toh. Itu cuma asumsi saya kayak gitu loh. Mungkin butuh pencerahan dari Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan para guru-guru berpendapat nih. Ada pertanyaan dari Pak Junaidi Ahmad ya. Benar ya? Pak Walidi. Silakan. Bukan pertanyaan itu Pak, minta keyakinan saja itu. Oh, oke. Saya itu berasumsi kayak gitu tuh Pak. Bahwa sekarang itu kan dikejar cuma prestasi terus kan. Yang penting lulus, yang penting dapat ijazah, lancar, nilainya bagus gitu kan. Nah, agamanya kan hilang di situ Pak. Menipis. Oke, silakan. Silakan teman-teman guru nih. Ya. Ini kan challenge juga buat guru-guru madrasah. Silakan. Jawaban dari teman-teman, coba kasih pandangan, masukan juga kepada Pak Ahmad. Silakan. Ya. Ada yang lain? Oke, sambil mungkin menunggu teman-teman yang mau berpendapat. Oke, saya mau lihat fenomena ini, terutama mungkin kalau di saya mohon maaf ya, mungkin kalau kayak kebetulan saya tinggal di Cikarang Bekasi, saya masih dekat dengan ibu kota. Mungkin ada di beberapa daerah teman saya mau bilang di daerah saya lah gitu ya, di daerah Bekasi. Saya tuh punya anak 2, ya, 3, kemudian 2 sudah disekolahkan di madrasah. Nah, apa yang terjadi? Ya, dalam beberapa dialog saya dengan gurunya, guru madrasah bilang, Pak, zaman sekarang ini katanya, anak-anak mau sekolah madrasah aja udah bagus Pak. Jadi saya kok nggak melihat kemudian turnover guru banyak sekali. Setiap tahun gurunya ganti. Saya lihat juga jam terbang guru-gurunya juga yang baru tamat aliyah. Yang penting mereka mau ngajar. Nah ini satu sisi memang kalau kita bandingkan apple to apple dulu ya sebentar ya, antara sama-sama sekolah kita anggap ya. Kalau madrasah itu memang kayak di fenomena yang terjadi di sekitar saya, bahasanya itu juga. Bahkan sekolah saya madrasah dulu sudah bubar juga. Ya.
Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, ya sebenarnya sekarang itu memang padahal itu ya, kita sekarang ini nih salah satu bentuk yang sekarang kalian teman-teman lagi PJJ nih, guru-guru madrasah yang katanya belum S1, tapi saya lihat meskipun belum itu kemampuannya sudah mungkin sudah cocok juga lah jadi dosen gitu ya. Saya melihat kita tuh kurang aware kita sendiri gitu dengan keadaan sekolah kita. Ini saya lihat yang dekat dulu ya. Kalau mungkin di daerah teman-teman mungkin saja bisa jadi lebih baik gitu. Tapi di tempat saya yang kemudian sudah banyak godaan, entah sikap hedonnya, sikap kemudian katakanlah ya banyak yang sifatnya lebih kepada duniawi ini, itu sekolah itu dianggap madrasah itu bukan kelas 2 kalau menurut saya, malah kelas 5 jangan-jangan gitu ya. Jadi mereka anggap saya lihat kurikulum jadinya tidak berjalan dengan baik, materi pelajaran juga nggak ada, evaluasinya juga demikian. Entahlah kalau kemudian anak-anak mungkin atau jangan-jangan emang anak saya misalnya, tapi saya melihat memang tidak ada progres yang bagus di 2 orang ya, di beberapa kawan-kawan yang sekolah di situ. Tapi jawaban klasik pada guru madrasah ya seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang ini juga semacam PR juga buat kita ya, guru-guru madrasah yang pertama kali kita perbaiki gitu kualitas. Itu mungkin juga akhirnya madrasah tanda kutip jadi tinggal. Mbak. Padahal kita harus akui sebenarnya yang mengajarkan konsep berimbang kita kok. Agama Islam tuh ajarkan kepada kita konsep berimbang. Ya, wala tabghi fima atakallah darul akhirah gitu. Artinya sebenarnya kita harusnya nggak bisa kemudian kita menutup mata dengan teknologi, dengan ilmu dan lain sebagainya, tapi kita sisi lain menguatkan akidah. Tapi sekarang ini faktanya kita harus akui sekolah madrasah, sekolah aliyah itu tertinggal jauh gitu ya. Meskipun ada ya, kita punya Man Cendikia, punya sekolah sanawiyah dengan boarding school juga ada gitu ya. Sekarang juga menjamur pesantren dengan katakanlah kualifikasi yang baik, MTS-nya, kemudian SMA-nya atau aliyahnya di pesantren tertentu. Tapi fakta bahwasanya jumlahnya kan nggak signifikan gitu ya, dengan jumlah sekolah umum yang banyak, tapi mereka mengedepankan itu. Jadi sisi lain kita nggak bisa kemudian menghukumi bahwasanya sekolah umumnya terlalu menjauhi agama sekali. Karena faktanya boleh jadi juga teman-teman satu sisi sekolah madrasah juga tidak memperbaiki kualitas secara umumnya. Mungkin agamanya bagus tapi ditinggal sekali sehingga orang nggak mau menoleh gitu kepada sekolah-sekolah madrasah. Nah, makanya teman-teman ya, ini salah satunya, ini salah satu upaya pemerintah mungkin ya, dalam rangka kita memperbaiki pertama kualitas guru-gurunya dulu. Ya, diharapkan guru-guru madrasah yang lebih berkualitas baik sehingga bisa mendorong ke arah perbaikan kualitas madrasah yang kemudian membangun kepercayaan katakanlah stakeholder dalam hal ini orang tua, pemerintah untuk mau anak-anaknya diletakkan di madrasah. Itu mungkin itu yang penguatan yang salah satu yang ingin saya sampaikan pendapat saya gitu ya. Jadi ya mungkin bisa berbeda dengan teman-teman ya, tapi saya ingin mulai emang kita dulu emang kalau bahasa ininya ibda binafsik. Kita dulu perbaiki di diri kita gitu. Ternyata selama ini madrasah boleh jadi dianggap kelas 2, 3, 4 bahkan 5 boleh jadi karena kitanya nggak bisa naikin kelas. Sehingga orang terlanjur menganggap kita ini dari aliyah, dari pesantren. Padahal potensinya besar, jumlahnya juga signifikan gitu untuk memberikan perubahan, tapi kitanya nggak bisa sementara ini gitu. Mungkin salah satu jalannya adalah dengan cara kita meningkatkan SDM kita gitu ya. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang teman-teman yang berpendapat lain, silakan ya. Silakan. Silakan. Pak
Adi Ahmad gimana? Pak Adi Ahmad ya Pak? Namanya kepotong sini. Pak Junaidi ya? Ya. Ya, kalau saya memang setuju dengan apa yang Bapak sampaikan ya, terkait apa ini peningkatan kualitas madrasah. Memang harus diawali dengan kualitas eh, sarana prasarana, begitu juga kualitas para pendidik. Memang fenomena sekarang ini tingkat istilahnya kemauan belajar anak ini hanya sekedar yang penting masuk sekolah, dia yang penting masuk, tapi tingkat keinginan mereka untuk meningkatkan intelektual mereka itu menurun karena memang faktor, tidak hanya faktor dari pengaruh teknologi, tapi juga faktor orang tua juga. Karena kalau contoh di wilayah saya ya, itu kebanyakan orang tuanya itu yang penting anaknya sekolah, anaknya berangkat sekolah udah. Jadi untuk menekankan mereka belajar pun tidak ada. Ya entah kenapa, apakah efek karena sekolah gratis atau gimana ya. Kalau dulu kan beda, orang tua seperti dulu kan kalau anaknya nggak belajar itu kan dimarahi. Kalau sekarang enggak, yang penting anaknya sudah mau sekolah itu sudah bagus gitu. Sehingga perkembangan anak di sekolah pun juga tidak bisa maksimal, meskipun gurunya sudah berusaha maksimal, tapi kalau di rumah juga tidak ada dorongan orang tua pun juga sama. Jadi harus ada interaksi antara guru dan orang tua, harus kerjasama yang baik bagaimana untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sehingga tidak hanya dari segi pendidikan agama saja, tapi dari segi pendidikan pengetahuan umumnya pun juga harus seimbang, sehingga tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah umum yang kita hanya notabene mementingkan agama. Tapi bahkan di sini itu menurunnya, yang awalnya misalkan sekolah diniyah ya, yang awalnya menekankan bahwa lulus itu harus hafal alfiyah, itu sekarang aja syaratnya diperingan. Karena apa? Dengan ketentuan yang tekankan bahwa hafalnya harus langsung, itu membuat mereka keberatan, sehingga banyak yang berkurang, sehingga minat mereka untuk masuk ke madrasah pun berkurang karena peraturan-peraturan yang lebih berat diterapkan, sehingga sekarang harus mengikut fleksibel, sifatnya harus lebih istilahnya tidak terlalu menekan ke siswa mereka, bagaimana agar mereka merasa nyaman. Jadi kita harus membuat nyaman siswa itu bagaimana untuk di lembaga, baik dalam segi peraturan maupun dari segi pemberian materi. Karena kalau siswa tidak merasa nyaman dalam menerima materi pun juga akan sulit. Sehingga bagaimana kita bisa mengarahkan dengan mengetahui karakter masing-masing. Tanpa kita tahu karakter masing-masing, maka kita juga akan sulit untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan. Sehingga kita harus punya inovasi ya, inovasi bagaimana agar dalam masa seperti ini kita itu bisa membuat mereka itu lebih tertarik, lebih merasa nyaman dalam pembelajaran, dan penyampaian yang kita sampaikan pun jangan bahasanya istilahnya jangan hanya satu cara. Kita harus berinovasi bagaimana agar yang memang memiliki keterbatasan untuk menerima itu kita bisa memberikan prioritas. Jangan mementingkan yang misalkan anaknya cepat menerima yang lebih pintar, itu kita memberikan hati harus menyeluruh, sehingga tidak ada istilahnya
komplain dari wali murid atau anaknya melaporan ke orang tuanya, gurunya hanya memperhatikan itu. Jadi harus ada rasa adil, ya. Dan kita bisa memanfaatkan media itu untuk media pembelajaran juga, karena misalkan anak suka bermain, maka kita harus membuat media pembelajarannya itu bermain yang menarik. Misal anak suka menonton, maka kita harus membuat media pembelajarannya yang membuat mereka itu menarik dengan cara menonton. Kita buatkan pakai proyektor atau apa, medianya yang lebih membuat mereka itu lebih menarik. Mungkin tambahan dari saya. Monggo yang lain. Bagus sekali. Nah, silakan yang lain. Silakan. Saya kira kan teman-teman di daerah kan punya pengalaman sendiri ya soal bagaimana penerapan ini. Silakan. Oke, sambil teman-teman mungkin yang saya akan tambahkan sedikit ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Najih tadi luar biasa ya. Saya setuju gitu ya. Orang tua itu masih dilibatkan. Tapi faktanya sekarang kita ini ya, kita mesti sadari. Tidak semua orang tua itu punya pendidikan yang baik. Punya pemahaman yang baik. Punya pengetahuan parenting yang baik. Apalagi di situasi 2 tahun akhir tahun, kita harus akui ya, betapa orang tua yang tidak punya basic mengajar dan lain sebagainya dipaksa untuk mengajar dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya jadi apa ya, Bu, luar biasa. Jadi ya mungkin hikmahnya mereka jadi dekat dengan anak-anak ini. Tapi kita harus akui gitu, SDM kita kan nggak merata. Ya tidak orang tua semua punya ilmu pendidikan. Bahkan guru saja belum tentu bisa menguasai semua. Nah, untuk itu, kalau menurut pandangan saya, yang paling penting pada proses sekarang ini adalah bagaimana pada kasus misalnya madrasah ini, bagaimana kemudian guru itu meningkatkan kualitasnya lebih lagi daripada yang biasa. Terutama misalnya di daerah-daerah yang katakanlah SDM itu sih, boro-boro dijak diskusi, kata mereka, udahlah terserah Ustadz mau diapain anak saya, nih kalau perlu rotan, terserah mau dirotan. Kira-kira begitu ya, nggak memberikan solusi apa-apa buat kita. Padahal begitu kita rotan, dia ngadu ke polisi gitu ya. Tapi kira-kira begitu gambarannya, orang tua tuh susah dia komunikasi. Nah, yang paling mendekati adalah kita yang mengupgrade kualitas kita. Kita yang naik kelas sebagai guru madrasahnya. Sehingga kalau seandainya kemudian kita memaksa orang tua untuk kerjasama, sekurangnya orang tua kerjasama itu lebih kepada mencurahkan perhatiannya saja lah. Kalau kayak sekarang orang tua dipaksa 2 tahun ini mengajar, membimbing anak-anak, luar biasa bebannya, sangat katakanlah mereka tersiksa sekali ya. Nah, kita pun berasa, kita sebagai guru misalnya di sekolah, sekarang giliran kita nih, biasanya anak kita diasuh oleh guru lain, tiba-tiba sekarang kita ngasuh anak kita, aduh luar biasa, PR banget buat kita ya. Ternyata pengalaman kita boleh jadi jam terbang tinggi di sekolah kepada anak-anak lain, begitu di anak-anak kita, itu akan beda rasanya gitu ya, akan beda anak sendiri di tangan kita, itu menjadi PR-nya luar biasa. Makanya sekali lagi teman-teman ya, saya berharap ya mungkin hikmah teman-teman kuliah sekarang ini jadi sebuah gerbang pemahaman gitu ya. Sebenarnya yang paling utama kita mengupgrade itulah upgrade diri kita sendiri. Start dari mulai kita gitu ya. Supaya kita banyak menularkan vibe yang positif kepada anak-anak kita gitu. Ya, itu yang sekarang ini yang bisa kita lakukan ya. Kalau menunggu mereka, apalagi sekali lagi ya, di antar daerah itu beda-beda ya. Pendekatan anak-anak, kultur budaya antara orang timur, orang tengah, orang barat ya. Orang pesisir, orang pegunungan itu punya karakter tersendiri ya. Kalau bukan gurunya yang hebat belajar, mau menggali diri sendiri, mau menambah, itu nggak akan semua sampai itu. Ya, kita ada orang tinggal di pesisir beda dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Beda juga dengan orang timur. Timur aja beda-beda lagi.
Papua dengan Maluku tentu punya beda lagi sendiri. Dengan orang Makassar, ya, Bali itu sudah beda sendiri ya. Tambah lagi katakan orang Barat dan orang Tengah itu pasti punya karakter sendiri. Makanya mudah-mudahan dengan kita kuliah ini kita jadi nambah pengetahuan kita soal bagaimana menjadi guru. Nanti kita punya pelajaran psikologi pendidikan, kita nanti punya mata kuliah tentang bimbingan konseling. Mudah-mudahan jadi menambah pengetahuan kita ya dari dosen-dosen. Saya kira kita tetap semangat ya sebagai guru-guru madrasah. Tapi yang paling penting gimana cara kita kemudian bisa menularkan. Mudah-mudahan kita bisa bagi ilmu dengan guru-guru lain, membantu mewujudkan bagaimana memperkuat akidah anak-anak ke depan sehingga anak-anak tuh bisa benar kita nggak bisa menghalangi adanya teknologi, tapi paling tidak kita bisa bersahabat dengan teknologi itu kemudian menjadikan sebuah hal yang positif. Ya. Ini diceritakan oleh Pak Naji tadi, diganti cara belajarnya, cara ngajarnya, bagaimana dibuat yang fun. Jadi jangan alergi juga menggali metode-metode orang madrasah. Ya, harus dimodifikasi juga. Jangan paksakan anak-anak yang hafal alfiyah, tamat, dianggap anak pintar. Memang kalau anak hafal alfiyah pintar, pasti akan sukses. Artinya apa? Anak-anak yang pintar secara akademik kan belum tentu juga menjamin kesuksesan mereka di kehidupan akan datang. Jadi guru juga sudah tadi harus berpikir adil, kata Pak Naji, berpikir adil karena harus dengan ilmunya ada. Gitu. Bahwasanya pintar itu bukan perkara akademik saja. Ya. Jangan kemudian anak-anak yang karena mungkin ya hafal alfiyahnya, tapi yang hafal alfiyah, tapi dia berprestasi misalnya gitu ya. Di bidang katakanlah misalnya berlari misalnya, juara atletik misalnya antar SD, kemudian kita menghukumi bosnya anak atletik ini tidak pintar gitu, tidak pandai. Gitu. Nanti teman-teman atau mungkin sudah pernah belajar ya, kita tuh punya 8 kecerdasan anak-anak ya, secara intelektual, ada yang motorik, ada yang kinestik ya. Jadi cerdas itu jangan kemudian di framing bahwasanya anak-anak yang kalau di madrasah itu hafal alfiyah dialah anak pintar. Sementara yang berorganisasi, yang aktif di OSIS, dia nggak hafal, terus dianggap nggak pintar gitu. Nah ini kan perlu, karena kita bisa adil, karena kita punya jam terbang dan punya pengetahuan hal itu bagaimana menjadi seorang guru yang adil. Saya kira gitu ya, saya menggarisbawahi apa yang dibicarakan Pak Naji ya. Jadi adilnya itu awalnya dengan ilmu gitu ya. Jangan sampai kita menghukumi anak-anak yang hanya pintar secara akademik, itu yang kita anggap pintar. Mungkin dirubah. Besok juga alfiyah, katakanlah yang hafal itu sebenarnya kita kasih reward. Tapi anak-anak nggak hafal alfiyah tetap lulus loh. Tapi dia dengan catatan mungkin ada hal kegiatan lain bisa jalan gitu. Sehingga apa yang disebutkan tadi kita sebut mengejar prestasi, itu prestasi bidang apa dulu? Anak-anak yang hafal alfiyah itu prestasi juga. Anak-anak yang hafal Al-Quran itu prestasi juga. Ya. Tapi anak-anak yang juga misalnya berkuda misalnya gitu ya, berlari atau yang sifatnya motorik, kalau berprestasi itu dianggap berprestasi juga. Karena bukankah itu juga sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Jadi berimbang adil menurut yang saya tangkap dari Pak Naji ya, sebagai katakanlah penguatan tadi yang disebutkan Pak Adi Ahmad tadi, yang itu yang kita sebut sebagai landasan tauhid kita. Artinya anak kita sebagai guru itu bersikap adil ya, bahwasanya yang disebut dengan pengetahuan itu adalah kita tidak kotak-kotakan, yang diperintahkan oleh agama, diridhoi kemudian dan tidak menyekutukan Allah gitu perbuatannya, itu kita anggap sudah prestasi juga. Makanya kemudian kita nggak heran ya, anak yang kelihatannya biasa-biasa saja secara akademik di sekolah, tapi sangat menonjol ketika mereka keluar ketika di dunia kerjanya, gitu. Karena dia punya sikap yang lain, misalnya attitude yang bagus, kemudian mungkin cara bicara yang baik, orangnya komunikatif, gitu ya. Karena berbeda mungkin orang-orang yang punya daya intelijensi yang kuat menghafal dan lain sebagainya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ahmad tadi ya, ini sebenarnya bukan prestasi, cuman kita mesti meredefinisi prestasi tadi ya. Jadi prestasi itu tidak melulu bicara nilai fisikanya bagus. Sekarang mungkin lebih bagus ya. Sudah ada penghargaan. Orang yang hafal Quran diberikan kesempatan untuk
ikut kedokteran. Orang hafal Quran bisa diikutkan dalam jalur prestasi. Sekarang sudah mulai lebih baik ya. Meskipun masih kontroversial, tapi sekarang sudah mulai dihargai gitu ya. Meskipun kita nggak sampai kepada juara dunia Al-Quran dikasih 5 miliar seperti juara Olimpiade, mungkin belum sampai ke sana, tapi paling tidak sekarang sudah diberikan keadilan. Juara yang tahfidz bisa masuk ke tentara dengan bisa langsung ke Akmil, atau yang tahfidz bisa masuk jalur tentara tertentu, kepolisian, atau yang tahfidz bisa masuk UI. Itu kan sebenarnya sudah lumayan perbaikan ya. Mudah-mudahan di kedepan hari kalau impact-nya positif ya, dengan melibatkan anak-anak yang punya prestasi seperti itu pada perguruan-perguruan tinggi, saya yakin ke depan lebih baik. Nah, makanya madrasah itu mesti mewujudkan itu gitu. Jangan anak-anak dianggap yang hafal Quran tuh yang jadi orang yang luar biasa hafal Quran tapi nggak punya soft skill lainnya gitu. Nah, itu mesti teman-teman guru madrasah bantu gitu ya. Jangan hanya hafalan saja, tapi dibantu dengan yang lain-lainnya, membuat mereka itu jadi punya kemampuan lain gitu ya. Jangan sampai dianggap hanya itu kemampuan. Itu kemampuan luar biasa gitu ya. Hafidz Quran itu kan menurut saya sampai sekarang masih yang paling luar biasa gitu ya. Nah, tapi kan mesti dibantu dengan soft skill lain. Saya kira itu ya. Ada teman-teman yang menambahkan mungkin? Oke, kalau cukup, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, kita berdoa mudah-mudahan di sesi pengajian kita, ya kita anggap pengajian lah, kita niatkan. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita, khususnya yang masuk di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini jadi juga amalan kita dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Jangan lupa lanjutkan ini diskusi di WA, ya. Sekali lagi, ini kita niatkan upaya kita untuk menaikkan kelas guru-guru madrasah, ya. Bukan hanya cakap mendidik anak-anak agama, gitu, tapi juga cakap mendidik anak-anak, mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka. Karena ingat, yang kita harus ingat, kita mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka, gitu. Bukan untuk masa depan kita yang sekarang ini. Ya, masa depan mereka mungkin akan berbeda gitu dengan kita. Saya kira itu ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat. Silakan dilanjutkan. Amin. Grup WA-nya, ya. Jangan lupa setiap belajar ingatkan kita sedang mengaji, ya, jangan kuliah aja. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan UTS ya. UTS Pak. Minggu depan UTS jangan lupa ya. Iya oke. Ya. Mudah-mudahan kalau UTS bulan Ramadan tuh enak ya. Lebih gampang. Ya. Lebih gampang ngawasinnya maksudnya. Lagi ngawasin guru kan mas. Lebih gampang daripada ngawasin mahasiswa atau ngawasin murid-murid. Mudah-mudahan gampang semua lagi. Terima kasih sekali lagi. Mohon diri ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen dan tanya jawab silakan lanjut di WA ya biasanya.